mengisahkan seorang perempuan Kanaan, teman-teman, atau bisa dikatakan perempuan yang kafir. Kenapa Kanaan disebut kafir? Nanti saya akan jelaskan, teman-teman. Yang intinya bahwa perempuan Kanaan ini dia mau datang kepada Yesus, teman-teman, dan mau datang untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk anaknya yang sedang sakit atau sedang kerasukan, ya teman-teman ya, dan sangat menderita. Dan teman-teman tahu cerita ini, teman-teman ya, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah baca kisah ini, teman-teman ya. Kisah di mana seorang perempuan Kanaan ini benar-benar mempunyai iman yang luar biasa. Iman yang boleh dikatakan sangatlah besar, teman-teman ya. Di mana kita akan menjumpai nanti dari peristiwa atau cerita yang akan kita baca berkaitan dengan iman perempuan Kanaan yang dalam berbagai situasi atau keadaan apapun, dia terus mau datang kepada Tuhan Yesus. Dan teman-teman, tema yang mungkin saya bagikan atau saya mau bagikan kepada teman-teman malam hari ini adalah tetaplah datang pada Yesus ya. Ini sebetulnya ada satu tema yang berujuk kepada satu perintah, yaitu tetaplah datang pada Yesus. Dan teman-teman berbicara soal tema ini, kenapa sih kayak Yeriko harus datang kepada Yesus? Bisa nggak datang kepada teman kita gitu kan ya, ke sahabat kita gitu? Kenapa harus Tuhan Yesus? Malam hari ini kita akan belajar. Oke, teman-teman ya, siapkan catatan dan kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, teman-teman, aku akan bahas soal latar belakangnya dulu ya, soal perempuan Kanaan ini. Next, Kak Cindy. Dalam poin pertama ya, kita akan belajar soal perempuan Kanaan ini, teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, cerita ini sangat menarik, sampai-sampai saking menariknya, cerita ini bukan hanya ditulis oleh Injil Matius, tapi juga oleh Injil Markus. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingannya di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30, teman-teman ya. Tetapi yang menarik sekali ketika saya bilang tadi ya, cerita ini menarik dan ditulis oleh dua Injil sekaligus, Matius dan Markus, tapi benarkah Markus juga menuliskan kisah yang sama atau orang yang sama, yakni perempuan Kanaan? Karena kalau kita lihat, teman-teman ya, dalam Markus 7 ayat ke-26 itu di sana bukan dikatakan perempuan Kanaan, teman-teman. Tapi di sana dikatakan seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Nah, apakah ini artinya mereka menuliskan perempuan yang berbeda? Jadi Markus tulis yang lain, Matius tulis yang lain. Padahal harusnya ini cerita yang sama, yang harusnya merujuk kepada orang yang sama. Tapi kalau kita lihat ada sedikit perbedaan nih, teman-teman ya. Kalau di Matius disebut perempuan Kanaan, tapi kalau di Markus disebut bangsa orang Yunani atau Siro-Fenisia. Nah, apakah ini bertentangan? Tidak, teman-teman ya. Ada beberapa penjelasan yang saya akan jelaskan supaya teman-teman ngerti. Next, Kakak Cindy. Kita lihat, teman-teman ya, biasanya kalau orang Yahudi itu, teman-teman ya, menyebut orang-orang yang bukan Yahudi ini ya, teman-teman ya. Contohnya di sini ada siapa nih, aku lihat dulu ya. Ada Kak Cindy ya, ada Kanadia nih. Dan juga ada Kaye nih contohnya. Di sini kita adalah orang-orang dari berbagai macam suku dan budaya, bukan? Ada yang dari Jakarta mungkinkah, Jawa atau NTT kayak gitu ya. Bagi orang Yahudi, teman-teman, tidak peduli kita orang mana, mau orang Kalimantan ke orang mana, tetapi bagi mereka, kalau kita bukan orang Yahudi, mereka akan menyebut kita adalah Yunani. Ya, teman-teman ya. Jadi bagi mereka tidak peduli kamu bangsa mana, tetapi kalau kamu bukan orang Yahudi, kamu adalah Yunani. Kak Yeriko tahu dari mana? Kita lihat ayatnya lagi, teman-teman. Saya bandingkan ya, teman-teman ya, dalam Roma, next Kakak Cindy. Roma pasal 3 ayat ke-9, teman-teman perhatikan ayatnya. Di situ dikatakan, ini perbandingkan ya, yang merujuk ada banyak ayat sekali, teman-teman, tapi saya nyambil dua saja. Yang merujuk kepada orang Yahudi, biasanya memanggil atau menyapa orang yang bukan Yahudi adalah Yunani. Kita lihat, Roma pasal 3:9 di situ dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Mereka tidak bilang baik orang Yahudi maupun orang Ukraina. Tidak ya, teman-teman ya, orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan juga dalam Galatia pasal 3 ayat ke-28 ya, Paulus membedakan hanya dua bangsa saja, yaitu dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, dan seterusnya karena semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Dan semua ini sebetulnya, teman-teman, merujuk kepada semua bangsa-bangsa, bukan hanya Yunani, tapi memang sapaan orang Yahudi kepada bukan orang yang non-Yahudi itu adalah Yunani. Sampai sini teman-teman lengkap ya. Dan juga penjelasan berikut, Kakak Cindy, next. Kita lihat. Perempuan Kanaan itu, teman-temannya, itu kan dari Tirus dan Sidon, yang sebetulnya teman-teman harus tahu, Tirus dan Sidon itu memang juga biasa disebut Siro-Fenisia, teman-teman. Dan orang Yahudi ya menyebut daerah Tirus dan Sidon itu juga dengan sebutan Kanaan. Jadi tidak ada perbedaan di sini, teman-temannya. Ketika kita mengetahui konteksnya, ketika kita mengetahui latar belakangnya, kita akan menjumpai ini cerita yang sama. Ya, teman-teman ya.
Karena banyak juga nih teman-teman, kita harus hati-hati, orang-orang terlalu banyak menyerang kekristenan dan menganggap Alkitab kita adalah Alkitab yang penuh pertentangan. Jadi ayat satu tabrak ayat satu, tidak teman-temannya. Kita harus mengamini dan mengimankan bahwa Alkitab, kitab suci yang kita pegang, dari Kejadian sampai Wahyu, teman-teman, itu adalah firman Allah. Amin. Teman-teman ya, kurang lebih 40 penulis dari Kejadian sampai Wahyu itu mereka bisa tulis kitab suci, mereka bisa tulis semua surat-surat ini, teman-teman ya, itu karena tuntunan daripada Allah langsung, diinspirasikan oleh Roh Kudus. Makanya disebut dengan firman Allah. Kalau firman Allah, teman-teman, pastinya semua harus berkesinambungan, ada korelasinya, dan tidak ada yang bertabrakan satu dengan yang lain. Kejadian tidak bisa tabrak Korintus, teman-teman, ya. Atau juga Filipi tidak bisa tabrak Ulangan. Dan sebaliknya, kitab Yeskiel mungkin tidak bisa menabrak kitab di Wahyu. Jadi semuanya itu pasti berkesinambungan kalau kita juga memperhatikan konteks-konteksnya. Itu pelajaran penting bagi kita supaya kita mengerti, teman-teman ya. Dan kedua, Kak Cindy, next lanjut poin berikut. Di sini kita jumpai, teman-teman, perempuan Kanan ini dia punya masalah, teman-teman ya. Dia punya problem, dan problem itu adalah ketika anaknya itu sedang kerasukan dan sangat menderita. Ketika dia menjumpai satu masalah besar dalam hidupnya, dia mau datang dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Sebetulnya, teman-teman, pelajaran penting yang harus kita tiru, sebetulnya jangan hanya ada masalah besar, teman-teman, baru kita datang. Mau masalah kecil kek, bahkan tidak ada masalah sekalipun, harusnya setiap hari kita harus terus datang kepada Tuhan. Baik suka, baik senang, baik duka, atau baik suka pun harus terus datang kepada Tuhan. Amin, teman-temannya, dalam segala keadaan. Kenapa, teman-teman? Karena teman-teman tahu, kita tidak akan pernah bisa menjalani hidup ini sendiri-sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Bahkan teman-teman tahu, bahkan ketika teman-teman bisa lihat kayak gini ya, mata teman-teman bisa masih melihat, bersyukur karena Tuhan, atau bahkan teman-teman bisa bernafas, ya, dan berbicara seperti ini, itu semua karena Tuhan. Amin, ya, teman-teman. Jadi jangan menyombongkan diri dan berkata bahwa hidupnya gue, gitu kan ya. Ada orang katakan gitu tuh, teman-teman. Ketika ditegur, ketika dia ada salah, dia bilang, ngapain ngurusin hidup gue atau hidup saya? Hidup saya gitu ya. Saya yang punya kok, cielah ya, dia yang punya. Nafas aja Tuhan yang kasih kok dia punya. Ya, teman-teman mengerti sampai sini ya. Artinya pelajaran penting yang tadi kita lihat latar belakang dari perempuan Kanaan dan juga perempuan Kanaan punya problem atau masalah, sebetulnya yang menjadi pelajaran penting, baik ada masalah besar atau masalah kecil ataupun dalam keadaan apapun, kita harus datang kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kita udah lihat nih ya. Ketika perempuan Kanaan ini sudah datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengatakan Tuhan anak Daud dan Tuhan kepada Yesus Kristus, itu satu penyembahan yang luar biasa, pengagungan yang paling tinggi. Ya, tetapi kita lihat sikap Tuhan Yesus atau respon Tuhan Yesus terhadap perempuan ini bagaimana? Kita lihat ya responnya. Next, Kakak Cindy, poin berikut. Kita lihat sikapnya ya. Next lagi, Kakak Cindy, poinnya. Yang pertama, teman-teman, kita lihat ya. Ketika perempuan Kanaan ini, teman-teman, datang kepada Tuhan Yesus, yang pertama, Tuhan Yesus tidak menjawab loh, teman-teman. Kita lihat ya dalam Matius 15 tadi, ayat 23a. Di situ dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, teman-teman. Ya, di sini dikatakan Tuhan Yesus tidak menjawab. Sebetulnya, kalau dalam berpikir kita, teman-teman ya, kita sepertinya menyamakan antara kalau tidak menjawab pasti tidak mendengar, atau kalau tidak mendengar pasti tidak menjawab. Sebetulnya itu hal yang berbeda, teman-teman ya. Sebetulnya kalau ketika Tuhan Yesus tidak menjawab, ini bukan berarti dia tidak mendengar. Tuhan Yesus dengar kok, tetapi tidak menjawab. Artinya ada perbedaan di sini, teman-teman. Ketika kalau kita berdoa, Tuhan tidak menjawab, itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Bisa saja Tuhan mendengar, tapi Tuhan belum mau jawab. Ya, tapi memang kecenderungan kita itu sering menyamakan antara kalau tidak menjawab itu sama dengan tidak mendengar. Tetapi sebetulnya itu hal yang berbeda ya, teman-teman. Yang kita harus bedakan di situ. Dan teman-teman diberkati oleh Tuhan, di sini juga saya akan bagikan sedikit pelajaran bagi kita bahwa ketika kita berdoa, ya teman-temannya, bergumul, kalau berbicara doa ini teman-temannya, itu sudah disebut adalah nafas orang Kristen. Artinya kalau kita berbicara doa ini, kita tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Amin, teman-teman. Kita mau doa dimanapun, mau kapanpun, selalu ada waktu atau tersedia bagi kita untuk kita datang kepadanya melalui Tuhan Yesus. Amin, teman-teman ya. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita berdoa atau sering bergumul ini, kadang-kadang kita menjumpai satu hal yang dimana pergumulan kita belum dijawab-jawab. Doa kita belum dijawab. Dan ketika doa kita belum dijawab, apa yang teman-teman rasakan? Teman-teman marah kepada Tuhan atau bagaimana? Satu tindakan yang dewasa ketika kita berdoa, lalu mungkin Tuhan tidak menjawab-jawabnya, atau mungkin Tuhan belum mau memberikan jawaban kepada kita, kita harus merenungkan bahwa di sini posisinya bukan Tuhan yang salah. Karena kenapa? Tuhan tidak pernah salah.
cenderung bahwa kita yang selalu salah, teman-teman. Makanya kalau kita berdoa, lalu Tuhan sepertinya tidak menjawab, kita harus koreksi diri kita nih. 2 poin deh, teman-teman, yang saya bagikan untuk kita belajar malam hari ini. Ketika kita berdoa, lalu Tuhan tidak menjawab, kira-kira apa yang salah sih dengan diri kita? Next, Kakak Cindy, kita lihat. Di sini katakan teman-teman yang saya bagikan adalah hanya 2 hal yang menyebabkan Allah tidak mendengar doa kita, teman-teman. Teman-teman catat ini baik-baik ya, teman-teman ya. Kalau kita berdoa, lalu Tuhan tidak mendengar, perhatikan, mungkin kita koreksi diri kita sendiri. Yang berdoa itu bukan anak Allah atau orang percaya. Amin. Kalau teman-teman berdoa, lalu teman-teman ada rasa ragu lah. Bagaimana mungkin teman-teman berdoa, tapi teman-teman ragu. Doa itu harus dengan iman, amin. Harus dengan percaya, walaupun mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Segala sesuatu mungkin baginya. Makanya kalau kita mau berdoa, teman-teman minta apa, contohnya bergumul dari hati, teman-teman tahu Tuhan itu lebih mengenal kita. Biasanya teman-teman, Tuhan itu cenderung memberikan apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Dan teman-teman tahu, apa yang kita kira baik, belum tentu baik bagi Tuhan. Jadi teman-teman kalau soal doa, atau soal memohon kepada Tuhan, teman-teman jangan dikte Tuhan Allah deh. Seakan-akan Tuhan tidak kenal kita. Tuhan tidak tahu yang terbaik bagi kita. Justru kita yang nggak tahu yang terbaik bagi diri kita. Tuhan yang paling kenal kita. Makanya ada hal-hal saja yang sepertinya kita kok nggak nyambung ya, gitu, nggak mengerti jalan Tuhan ya. Tapi teman-teman tahu, semua yang Tuhan lakukan pasti endingnya baik dan yang terbaik bagi kita. Amin. Rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kita semua, teman-teman, bukan rancangan kecelakaan, melainkan apa, teman-teman? Rancangan yang penuh damai sejahtera yang membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan. Amin, teman-teman. Kita perhatikan di sini, teman-teman. Sudahkah teman-teman sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Ini penting juga nih. Teman-teman jangan sampai ya kita aktif dalam pelayanan, tapi ternyata kita sendiri belum mau terima Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai pemimpin tunggal dalam hati dan hidup kita. Amin. Jadi ketika kita mau terima Tuhan Yesus, sudah ada pemikiran bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mengaku nih, mengikrarkan janji, saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, teman-teman tidak bisa hidup suka-sukanya teman-teman lagi. Jadi teman-teman hidup itu suka-sukanya teman-teman begitu. Suka-sukanya gue, mau-maunya gue. Wah, itu nggak bisa gitu dong. Ingat bahwa kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita adalah sebetulnya orang-orang yang layak mati dan binasa. Saya sering tekankan ini teman-teman supaya kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang pantas mati semua. Tapi karena kebaikan dan cintanya yang besar, the God of love itu bagi kita dapat diselamatkan, teman-teman. Bahkan Allah sedemikian rupa mau menghadang kita kepada kebinasaan sampai Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita supaya kita selamat. Amin. Makanya harus percaya, teman-teman. Teman-teman mau lihat itu mustahil bagaimanapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya ini, teman-teman. Makanya ketika teman-teman sudah percaya dan teman-teman berdoa, walaupun belum lihat, tetapi itulah iman. Iman adalah sesuatu yang belum kita lihat, dan kita percaya itu sudah terjadi bagi kita. Amin, teman-teman. Nah, dan yang kedua ini juga penting, teman-teman. Ketika kita pelayanan, saya tarik kepada pelayanan lagi nih. Kita melayani Tuhan, tapi kenapa ya kok pelayanan kita kayak hambar gitu ya? Kita sering lihat bahwa kok kayak kosong gitu. Ikut-ikut Tuhan tapi kayak kosong gitu. Ikut ibadah kayak gini tapi kayak gak ada dapat apa-apa ya. Kenapa ya? Saya pernah rasa gini, teman-teman, seriously. Ikut gereja tapi kok kayak pelangap-pelongo gitu ya. Nggak tahu firman di mana gitu. Nanti pulang juga kayak sama aja, nggak ada yang beda gitu. Kenapa sih nggak ada yang beda? Harusnya ketika ikut ibadah, firman diberitakan, ada kekuatan, ada sukacita, ada pemulihan. Tetapi kalau kita pulang dan sama saja tidak ada perubahan, maka ini yang perlu kita koreksi. Jangan sampai kita sendiri masih mempertahankan dosa-dosa yang kita pegang dengan erat dan kuat, teman-teman. Kita lihat ayat-ayat berikut, Kakak sini, kita bisa lanjut. Bandingkan, teman-teman ya. Dalam Mazmur 66 ayat ke-18, di situ dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kalau ada niat jahat dalam hati, berdoa, di sini, ini firman Tuhan yang bilang, teman-teman, tidak saya asumsikan atau karang-karang. Ada niat jahat, Tuhan tidak mau mendengar. Dan juga dalam Yesaya 1 ayat 15, teman-teman perhatikan di sana, catat ayatnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh darah. Sekalipun berdoa berkali-kali, Tuhan tidak mau dengar kalau tangan ini masih suka buat dosa. Amin.
Lanjut Kakak Cindy, ayat yang berikut. Sebetulnya teman-teman, Tuhan ini pendengaran tidak kurang tajam, teman-teman. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk selamatkan kita. Hanya biasanya yang bikin penghambat itu kita punya dosa, teman-teman. Makanya kita harus koreksi malam hari ini. Kalau ada dosa, bereskan. Teman-teman jangan malu, karena Tuhan itu tahu segalanya. Yang Tuhan mau pengakuanmu. Amin. Jadi aduh malu nih. Nah, malu ngapain? Bicaralah padanya, terbukalah dengan dia. Datang dengan hati yang hancur. Percaya teman-teman. Teman-teman dipulihkan olehnya. Amin. Saya barang dijamin teman-teman, karena saya juga rasakan itu. Ya, kita lihat teman-teman di sini ya. Sesungguhnya Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak, minta maaf teman-teman, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, maksud saya, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala apa teman-teman? Dosamu. Jadi kita belajar malam hari ini teman-teman ya, untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika kita ada satu problem atau masalah, pergumulan, teman-teman jangan cepat-cepat salahkan Tuhan, karena seringkali kita yang salah, bukan Tuhan yang salah, karena Tuhan tidak pernah salah. Amin. Oke, Kakak Cindy, kita lanjut ya. Poin berikut. Sebetulnya teman-teman, saya kasih spoiler warning ya. Kita kayak nonton bioskop aja nih, spoiler. Ya, saya kasih tahu clue gitu, teman-teman, petunjuk ya. Sebetulnya cerita ini menunjukkan bahwa ini adalah sebagai bentuk pengujian Tuhan terhadap perempuan Kanaan ini. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Yang dimana mau nggak terus setia dalam proses? Mau nggak untuk setia bertahan dalam tekanan? Ya. Sebetulnya teman-teman, kita lihat Allah kalau tidak menjawab, teman-teman, itu bukan karena ia jual mahal, tetapi karena ia menguji. Jadi kalau saudara semua, teman-teman, mengalami hal yang seperti ini, teruslah berdoa dan datang padanya. Ya, teman-teman, ya. Poin berikut, sikap Tuhan Yesus yang kedua adalah, di sini kita lihat, ini sangat menarik sekali dan agak panjang, teman-teman, mohon perhatikan dengan baik supaya kita bisa dapat memahami ayat ini. Ya. Yang kedua adalah, kalau tadi tidak menjawab yang pertama, dan sikap Tuhan Yesus yang kedua adalah, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi teman-teman ya, di situ dikatakan bahwa ketika perempuan Kanaan yang saya bilang tadi di awal sekali, bahwa dia adalah dianggap seorang yang kafir atau tidak layak, bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan seperti ini, teman-teman lihat di sini, seakan-akan menolak, dan bahkan sepertinya mengatakan ini untuk apa ya, perempuan Kanaan ini kalau mendengar lebih sakit hati lagi. Aduh Tuhan, ternyata Tuhan itu nggak apa ya, tidak mau melihat orang lain gitu, hanya orang Israel aja kayak gitu. Bahkan teman-teman lihat, Tuhan Yesus juga teman-teman ini bahkan pernah berikan perintah kepada murid-murid. Kita lihat next point berikut, Kakak Cindy. Bandingkan dalam Matius pasal 10 ayat ke-5 sampai 6, di situ dikatakan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau teman-teman baca hanya sepotong ayat ini, teman-teman akan menemukan satu keluar besar. Seakan-akan Tuhannya sendiri hanya untuk orang Israel saja, bukan untuk semua bangsa-bangsa. Saya tadi tekankan di awal, teman-teman, firman Alkitab ini firman Allah, tidak mungkin bertabrak satu dengan yang lainnya. Apalagi teman-teman dalam konteks yang sama, kitab Matius, kalau ini Matius 15, teman-teman, dan Matius pasal 10 ya. Nanti di Matius 28, ketika Tuhan Yesus nanti dia setelah bangkit dan mau naik ke surga, dia katakan bahwa pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, teman-teman. Nah, apakah nanti bertentangan perkataannya ini? Makanya, teman-teman, kita kalau misalkan membaca Alkitab, kita harus membandingkannya dengan ayat-ayat yang lain. Supaya kita mengerti, kalau sampai ada ayat yang sepertinya bertentangan, itu ada jalan tengahnya, teman-teman. Ada benang merahnya. Kalau kita memahami konteks-konteksnya. Ya, mungkin dalam bahasa teologi itu adalah hermeneutika ya, ilmu penafsiran. Tetapi kita lihat dulu beberapa bandingannya. Kalau misalkan sebelum Tuhan Yesus mati itu dan bangkit, memang sebetulnya ada tembok, teman-teman ya. Tembok yang menghadang antara orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Kalau teman-teman nanti lihat dalam Efesus 2 ayat 14, kalau dihancurkan, itu semua tidak ada lagi tembok-tembok gap pemisah itu, teman-teman ya. Makanya tadi kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Galatia tadi ya, tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, mereka atau hamba, miskin atau kaya, karena semua ada dalam Kristus Yesus. Amin, teman-teman. Kita akan bandingkan ini supaya kita tidak kita mengerti kenapa sih ayat ini berbicara ini. Next, Kak Cindy. Dikatakan teman-teman ya, poin berikut, dikatakan teman-temannya, Yesus itu diutus oleh Allah sebagai nabi hanya untuk bangsa Israel saja. Yesus sendiri bilang bahwa
Di sini dikatakan, ia diutus hanya untuk umat Israel. Dan apakah ini benar, teman-teman? Hanya umat Israel saja, ya? Apakah maksud ayat tadi menunjukkan bahwa Yesus hanya diutus bagi bangsa Israel saja? Teman-teman perhatikan di sini, saya berikan penjelasan. Membaca Alkitab, teman-temannya, itu tidak boleh berpegang pada satu ayat, atau kita comot ayat satu, lalu kita tafsirkan sesuka hati kita, tidak bisa seperti itu. Tanpa memperhatikan konteks dan ayat-ayat pendukung. Kalau sederhananya bahasa teologinya adalah eksegesis, teman-temannya, penafsiran yang artinya menarik keluar. Artinya kita yang harus ikut Alkitab punya mau, teman-teman. Kalau kita melakukan namanya eksegesis, atau artinya kita yang memaksakan pikiran kita masuk dalam Alkitab, jadi kita tafsirkan ayat ini sesuka hati kita, maka kita bilang, oh, Yesus ini hanya untuk orang Israel, tanpa perhatikan ayat-ayat yang lain tuh, yang Yesus katakan pergilah ke semua bangsa, jadilah saksiku dari Yehuda, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita harus perhatikan ayat-ayat itu, teman-teman, supaya tidak salah kaprah istilahnya ya. Kalau bila satu ayat dipegang begitu saja, teman-teman, tanpa memperhatikan konteks atau ayat-ayat pendukung lain, maka akan membuat pengertian yang salah, bahkan bisa sesat, teman-teman. Amin. Makanya di dalam kekristenan ini terlalu banyak kesesatan tuh karena begitu. Salah tafsir kitab suci, teman-teman. Tafsir itu sesuka hati mereka saja, sesuai dengan mereka punya otak yang salah. Mereka tidak benar-benar memahami seluruhnya sehingga mereka tafsir suka hati mereka. Makanya kita bisa kejumpai banyak ajaran sesat, teman-teman. Ada yang mengatakan Kristen, tapi kenapa tidak percaya sebagai Tuhan? Ada yang mengatakan Kristen, tapi mengaku bahwa mereka tidak percaya sebagai Allah. Nah, ini juga kita perhatikan, karena mereka hanya mau nyomot satu ayat, tafsirkan sesuka hati, tanpa perhatikan konteks yang lain. Dan ini bisa menjadi kesesatan, teman-teman ya. Lanjut, Kakak Cindy. Saya berikan konteksnya. Konteksnya apa sih, Kak Eriko? Kalau bicara soal ayat yang kita tidak mengerti, teman-teman, cara yang terbaik adalah jangan hanya baca satu ayat ini, teman-teman. Teman-teman harus baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, teman-teman, supaya kita mengerti keseluruhan ceritanya. Kalau teman-teman hanya baca satu ayat tadi di dalam Matius ini, 15 tadi ya, teman-teman ya, ayat yang ke-24, maka kita akan berpikir, oh, kok Yesus hanya bagi orang Israel saja? Tidak, teman-teman. Kita terus baca coba dari awal sampai akhir cerita. Kalau kita lihat konteksnya. Di ayat 22, teman-teman, itu kan diceritakan atau tertulis bahwa perempuan Kanaan datang kepada Yesus tuh ya. Karena anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Yang saya bilang tadi, Kanaan itu bukan Israel, teman-teman. Dan memang pelayanan Yesus waktu awal itu tidak untuk keluar Israel, karena Tuhan Yesus di Israel waktu itu. Oleh karena itu, teman-teman lihat, di ayat 23, Tuhan Yesus tidak menjawab. Ya. Tetapi nanti di ayat ke-24 menerangkan bahwa pelayanan juga hanya untuk orang Israel. Kita lihat dulu poin berikut, Kak Cindy. Next point. Tetapi nanti di ayat ke-26, teman-teman, perempuan itu mendekat ya dan menyembah Yesus. Dan teman-teman lihat, Tuhan Yesus tidak menolak loh penyembahan perempuan itu. Harusnya kalau misalkan hanya untuk orang Israel saja, atau sebagai nabi yang diutus sebagai orang Israel, Tuhan Yesus tidak boleh menerima penyembahannya. Tapi di sini Tuhan Yesus menerima ketika perempuan Kanaan itu menyembah. Kita lihat ya. Yesus tidak menolak penyembahan perempuan itu. Jika Yesus hanya seorang manusia dan hanya nabi, maka sebagai manusia biasa dan sebagai nabi, sudah tentu Yesus akan menolak penyembahan perempuan itu. Sebab hanya kepada Allah saja manusia harus menyembah. Tetapi teman-teman, di ayat ke-26 itu, Yesus menerima penyembahannya. Kita lihat ya, ayat 26, di situ dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ketika teman-teman melihat tetapnya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, tetapi itu sebetulnya sudah menerima ketika Yesus menjawab dia. Next, Kakak Cindy. Kita lihat ya, poin berikut. Yesus, teman-teman, adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dan meskipun perempuan Kanaan itu bukan orang Israel, teman-teman, tetapi Yesus tetap mau menyembuhkan anak perempuan itu. Jadi walaupun dia orang kafir, dianggap bukan Yahudi, tapi Yesus tetap mau menyembuhkannya. Nanti kita lihat, akhirnya kan Tuhan disembuhkan. Dan kita lihat, meskipun belum saatnya kabar keselamatan tentang penebusan dalam dosa, karena Yesus belum mati waktu itu dan bangkit, disebarkan ke selain umat Israel, seperti yang dijelaskan teman-teman, kita lihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu ke dunia, itu kan dimulai dari bangsa Israel, bagi bangsa pilihan Tuhan ini. Bahwa ayat-ayat teman-teman yang menyatakan bahwa Yesus adalah untuk bangsa Israel, itu tidak boleh diartikan, teman-teman, bahwa Yesus memang datang hanya untuk orang Israel saja. Itu tidak boleh diartikan seperti itu. Karena apa yang saya bilang tadi? Sebab ada banyak ayat yang menerangkan bahwa keselamatan Yesus itu juga ditujukan bagi bangsa-bangsa lain. Untuk seluruh dunia. Amin. Ya, jadi kita harus lihat konteksnya. Jangan sampai kita paksa ayat ini, nanti akhirnya tabrakan dengan ayat-ayat lain. Padahal tidak bisa seperti itu. Next, Kakak Cindy. Kita lihat poin berikut. Bisa, Kakak? 26
Di dalam poin selanjutnya teman-teman ya, mungkin saya lihat dari sini saja. Oke. Ini beberapa ayat teman-teman lihat di sini ya, beberapa ayat yang dimana kita lihat ini merujuk kepada ya teman-teman ya, Yesus itu memberikan keselamatannya juga kepada bangsa-bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Ini saya berikan pengajaran begini supaya teman-teman mengerti bahwa firman Tuhan ketika dibagikan harus benar-benar apa ya, istilahnya detail kayak gitu, dalam supaya kita mengerti. Ya teman-teman ya, kita lihat di dalam. Oke. Cepat-cepat teman-temannya supaya tidak terlalu lama. Semangat teman-teman, fighting ya. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-18 di situ, aku akan menaruh rohku atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Teman-teman perhatikan ayat ini ya. Yesus adalah penggenapan nubuat dari Nabi Yesaya bahwa Yesus ini adalah teman-teman adalah hamba Allah yang dimaksud dinubuat dari Nabi Yesaya tersebut. Yesus Kristus teman-teman, hamba Allah yang dipilih oleh Allah dan hamba itu Allah berkenan, Allah menaruh rohnya ke atas hamba itu dan memaklumkan hukum saya kepada bangsa-bangsa dan kepada Yesuslah bangsa-bangsa itu akan berharap. Jadi bukan hanya untuk orang Israel saja teman-teman. Kita lihat ayat ini teman-teman ya. Dan yang lebih dalam lagi, satu ayat lagi lah supaya tidak terlalu lama. Ada banyak ayat tapi satu ayat lagi lah Pak sini. Next point berikut. Di dalam Matius 28 teman-teman ayat 19. Ini ayat yang sangat-sangat kontras sekali ketika kita lihat ini the Great Commission atau amanat agung. Karena itu pergilah dan jadikanlah sebuah bangsamu muridku ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikan yang saya blok merah itu. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini tuh hanya perintahkan semua bangsa, bukan Israel saja teman-teman. Ini kita harus penting memperhatikan konteks supaya kita tidak salah memahami ayat-ayat itu tadi. Yesus sendiri memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Perintah ini terjadi, teman-teman, ketika Tuhan Yesus dipermuliakan, setelah ia menderita di salib dan bangkit mengalahkan kuasa maut, maka setelah itu ia terangkat ke surga, dan sebelum terangkat, Yesus memberikan mandat atau amanat agung kepada murid-muridnya, dan juga kepada kita semua, dengan menyerahkan tugas penginjilan kepada murid-muridnya untuk semua bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel. Teman-teman, saya mengerti ya, saya harap teman-teman bisa mengerti penjelasan ini supaya teman-teman tidak salah memahami ayat tadi. Next ke sini kita lewat saja ini dalam ayat ini ya. Next Kisah Para Rasul 1 ayat 8, teman-teman bisa catat saja ayatnya. Dan teman-teman poin sebelumnya Kakak. Poin sebelumnya sebelum C ini. Tetapi teman-teman kita lihat kalau akhirnya nanti teman-teman ya, Tuhan Yesus mengabulkan doa perempuan non-Yahudi ini, itu karena dia, Yesus sebagai Allah punya kedaulatan, dan dia berhak dong melakukan pengecualian karena dia Allah. Dia yang mengatasi segalanya, makanya dia berhak melakukan pengecualian. Atau ia sengaja teman-teman mengabulkan doa perempuan Yahudi supaya sebagai satu petunjuk bahwa nanti ia dinyatakan kepada atau menjadi berkat bagi orang-orang yang bukan Yahudi juga. Minta maaf teman-teman salah ketik ya, harusnya bukan orang Yahudi. Jadi tapi intinya teman-teman poin ini itu penjelasan panjang supaya teman-teman mengerti saja ayatnya. Tetapi poinnya di sini adalah perkataan Yesus ini adalah sebagai bentuk penolakan terhadap permintaan perempuan Kanaan itu. Sudah tidak dijawab, sudah ditolak, dan ini lebih kasar lagi teman-teman. Kita lihat poin berikut ini lebih greget. Kita lihat. Yesus akan menolak dengan kasar. Kita lihat ayat ini teman-teman, perhatikan. 15 ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti ya yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, teman-teman. Wow. Sepertinya kasar sekali kata makian binatang loh ini, anjing, teman-teman. Ini paling kasar nih kalau kita dalam kultur budaya Indonesia ya. Tetapi kita lihat dulu teman-teman. Dalam Matius 15 ayat 25 itu kan perempuan Kanaan terus meminta kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tiba-tiba mengucapkan ini nih. Perkataan ini, tidak patut mengambil roti bagi anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Ini maksudnya apa teman-teman? Saya beri penjelasan supaya teman-teman tidak salah juga ya memahami ayat ini. Next saya kasih di poin berikut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Kalau kata anjing ini teman-teman, ini sebetulnya adalah sapaan yang umum teman-teman. Sapaan yang lazim bagi orang Yahudi kepada orang yang bukan Yahudi zaman itu, teman-teman. Kita lihat ya, anjing itu sebutannya umum atau yang lazim dari orang Yahudi bagi orang yang non-Yahudi, teman-teman. Hal yang lazim ini teman-teman dan umum, saking umumnya, saking lazimnya menyebabkan hal itu tidak lagi kasar, teman-teman ya. Harus diperhatikan, memang itu adalah perkataan yang memang sudah secara umum atau lazim yang orang Yahudi sampaikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi.
Dan juga teman-teman, kata anjing itu teman-teman di situ dalam bahasa Yunani-nya adalah kunariosis atau kunarion. Kunariosis atau kunarion itu teman-teman yang artinya anjing itu merujuk bukan pada anjing liar, anjing jahat, anjing nakal atau bandel, tidak teman-teman, tetapi anjing peliharaan atau anjing rumah ya. Itu lebih harafiah kepada anjing yang baik teman-teman, bukan anjing jahat dan lain sebagainya. Tetapi bagaimanapun teman-teman tetap aja Matius 15 ayat 26 ini teman-teman ya. Matius 15 ayat ke-26 ini teman-teman kelihatannya sebagai penolakan yang kasar teman-teman ya dan keras. Dan kita lihat teman-teman ketika melalui banyak tahapan tidak dijawab, seakan-akan menolak dan bahkan menolak dengan kasar, kita lihat karena iman yang sungguh-sungguh dari perempuan Kanani teman-teman, dia akhirnya juga kita lihat poin berikut. Tuhan Yesus menjawab doanya. Ini penting sekali teman-teman. Akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan permintaan perempuan Kanan itu, teman-teman. Di dalam Matius 15 ayat 28. Nah, teman-teman ingat ya. Bisakah doa mengubah ketetapan dan keputusan Tuhan? Teman-teman berdoa contohnya. Bisakah doa teman-teman itu mengubah hati Tuhan atau mengubah ketetapannya? Teman-teman jangan mengira bahwa cerita ini adalah bagian di mana doa dapat mengubah rencana atau keputusan Tuhan. Maksud kayak ini kok bagaimana? Maksudnya begini teman-teman, saudara-saudara semua, bahwa kalau Tuhan menetapkan sesuatu, Tuhan menetapkan sesuatu untuk ditetapkan, kita tidak bisa berdoa untuk Tuhan tidak tetapkan itu. Karena itu keputusannya, itu kedaulatannya. Dan ketika sudah berbicara kedaulatan Allah, ketetapannya, keputusannya, teman-teman, kita tidak bisa mengubahnya. Selain dia sendiri yang mau mengubahnya. Amin. Tetapi bagi saya Allah tidak pelin-pelan, teman-teman. Kalau dia tetapkan itu, dia pasti lakukan itu, teman-teman. Allah tidak pernah berjanji, lalu tidak pernah ditepati. Kalau Allah janji, pasti tepati. Amin. Itulah Allah kita, teman-teman. Makanya pribadi yang paling konsisten alam jagat raya ini, teman-teman, bukan manusia, tapi Allah. Karena kalau ditetapkan sesuatu, pasti dia lakukan itu. Tidak mungkin tidak. Amin. Dan kalau kita berdoa, teman-teman, dan Tuhan berkenan menjawab, itu bukan karena Tuhan kita mengubah hati Tuhan atau artinya kita mengubah keputusan Tuhan, tidak. Tapi juga teman-teman, Tuhan menjawab karena kerelaan hatinya, karena kehendaknya. Kita lihat ayat berikut, teman-teman. Jadi teman-teman, ketika saya berbicara sesuatu di sini, teman-teman ya, supaya dapat dipertanggungjawabkan, saya bandingkan dengan ayatnya. Kita lihat selanjutnya Kakak Cindy, ya. Matius 6 ayat ke-10, teman-teman ya. Hari ini kita bukan WBS tapi webinar ya. Semangat teman-teman. Sedikit lagi kita udah sampai nih ke puncaknya. Matius 6 ayat ke-10 teman-teman, kita lihat. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bahkan dalam doa Bapa kami teman-teman diajarkan bahwa kalau berdoa itu jadilah kehendakmu. Ya, kalau kita lihat di bagiannya lain ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, bahkan ketika Tuhan Yesus itu sepertinya melalukan cawan murka Allah, tetapi Tuhan berdoa bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Amin, teman-teman. Berdoa itu sebetulnya jangan maunya kita, tapi biarlah maunya Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang jawab, pasti Tuhan yang berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Karena Tuhan tuh terlalu tahu bagi kita, teman-teman. Tuhan tuh terlalu kenal kita, teman-teman. Jangan dikte Tuhan Allah deh. Yang saya bilang tadi, Tuhan terlalu kenal kita, teman-teman. Teman-teman minta apa? Sebetulnya ya, kita lihat beberapa bagian yang lain. Tanpa kita minta juga Tuhan sudah tahu. Tapi kenapa Tuhan menyuruh kita meminta? Karena juga supaya Tuhan mau kita datang padanya. Amin, teman-teman ya. Dan mendekat kepadanya. Juga teman-teman kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Ada banyak ayat teman-teman, tapi kalau ngomong kayaknya lama. 2 ayat saja. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita teman-teman, meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Teman-teman ya. Next. Kakak Cindy. Jadi teman-teman kita lihat ya, dari tadi sebetulnya yang saya sudah kasih spoiler tadi di awal, sebetulnya Tuhan Yesus mau kok mengabulkan doa perempuan itu dari awal. Tapi kenapa teman-teman kita lihat tadi Tuhan Yesus seperti menolak, tidak menjawab, bahkan menolak dengan kasar. Karena ia mau menguji teman-teman. Bukan sungguh-sungguh menolak permintaan doa dari perempuan kanan itu. Makanya teman-teman kalau berdoa, berdoalah sampai segala sesuatu itu terjadi. Amin. Doakanlah sampai apa yang teman-teman doakan itu terjadi. Jadi doanya jangan setengah-setengah gitu. Jangan panas-panas doang. Harus komitmen, harus tekun, harus sungguh-sungguh teman-teman. Itu kekuatan dalam doa. Amin, teman-teman ya. Jadi doa itu tidak semudah dan seenak yang teman-teman kira. Hanya minta-minta saja, tidak teman-teman. Tapi dibutuhkan ketekunan di sana, iman di sana, dan percaya di sana. Amin. Dan kalau teman-teman berdoa, harus berdoa baik-baik. Teman-teman jangan doa main-main. Amin. Ya, harus perhatikan nih teman-teman kalau berdoa.
Ini penegasan juga bagi kita, teman-teman. Kalau ada orang berdoa tuh hargai, teman-teman. Jangan kalau orang berdoa, teman-teman bikin lain. Ya. Atau orang lagi berdoa, teman-teman asik ketawa dan lain sebagainya. Itu tidak menghargai hadirat Allah. Ya, teman-teman ya. Dan yang kedua, teman-teman, poin penting dan sudah mau selesai, kita akan belajar cara perempuan Kanaan dalam berdoa. Ini penting sekali, ini mungkin menjadi satu poin yang penting yang saya bagikan, teman-teman. Kalau bisa catat ini. Perempuan Kanaan itu, teman-teman, dia berdoa ada 4 hal. Yang pertama, dia berdoa dengan kasih, teman-teman. Kita lihat, dan kasih itu menyebabkan ia berdoa dengan sungguh-sungguh dan ia tidak malu mengikuti Yesus sambil berteriak-berteriak. Artinya di sini, kalau kita mengikuti Tuhan Yesus dengan kasih, berdoa dengan kasih, teman-teman, kita tidak akan pernah malu mengakui namanya dimanapun kita. Sesekali, teman-teman, ya saya pernah nih makan kan di warung mie ayam tuh kan. Yang jaga bukan orang Kristen gini kan. Nah, ketika mau makan, teman-teman kan harus doa dulu tuh. Kadang-kadang teman-teman saya diajak doa, malu mereka. Gak enak, malu di sini banyak orang. Namanya juga kita mau berdoa ya. Ampun, ini berdoa supaya bukan lebih kepada apa teman-temannya, memberkati makanannya, tapi lebih kepada mengucap syukur kalau kita bisa makan. Jadi kita berdoa ya mengucap syukur. Nah, gara-gara teman-teman saya suka malu, saya solo-solo teman-teman berdoa. Dan kadang ya gimana ya kita ya, kalau kadang mau berdoa juga di banyak orang malu, tapi kenapa? Why not? Doa saja teman-teman, tidak masalah. Karena kita berbicara kepada Tuhan. Kalau teman-teman dengan kasih, dengan cinta, ya teman-teman kalau contohnya punya pacar di sini, mencintai teman-teman punya pacar, cowok dan cewek kah, teman-teman gak peduli itu mau berdoa di mana, berdoa lagi, mau teleponan di mana juga gak peduli, bahkan minta maaf nih mungkin di kamar mandi aja teman-teman teleponan tuh santai aja. Itu artinya menandakan kedekatan maksudnya kita mau di mana saja, kayak sepertinya kita cinta dengan Tuhan. Dan kalau kita berbicara apapun, lebih banyak Tuhan Yesus punya nama disebutkan, teman-teman. Bukan diri saya, diri aku gini, aku begitu, aku tinggi, putih, dan sebagainya. Tidak. Tapi lebih banyak Tuhan Yesus yang dibicarakan. Karena kita mencintai Tuhan Yesus. Dan bahkan di sini, ia rela disebut anjing, teman-teman ya. Dari kasih itu, bahkan dia rela dihina loh, teman-teman. Tidak peduli deh. Tuhan mau apa ke, datang. Ya, intinya aku cinta Tuhan, aku mau datang kepada Tuhan, nggak peduli apa perkataan orang, nggak peduli. Bahkan tadi kita lihat teman-teman ya, murid-murid itu suruh Tuhan nih, usir aja nih perempuan nih. Dia ikuti kita dengan berteriak-berteriak. Artinya mungkin waktu zaman itu banyak orang kan, mungkin malu juga tuh. Tapi dia tetap mau datang sebagai tanda kasihnya yang besar kepada Allah dan dia mau menyembah Yesus. Next kayak Cindy. Poin kedua, dia berdoa dengan rendah hati, teman-teman. Ini terlihat dari Matius 15 ayat 22. Di situ dikatakan, kasihanilah aku. Ini merujukan kepada dia tidak menuntut Tuhan untuk mengabulkan doanya, karena ia tahu ia tidak berhak menuntut. Dia dengan rendah hati, artinya bahwa, aduh Tuhan, kasihanilah Tuhan. Jadi, Tuhan ayo jawab sekarang, Tuhan aku butuh sekarang nih, jawab dong. Enggak kayak gitu, teman-teman. Dia tidak begitu. Tidak ada hak. Atau kita tidak hak mungkin berdoa dengan begitu. Menuntut Tuhan tidak ada hak. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, teman-teman, biarlah jadilah kehendakmu dan Tuhan kasihanilah aku Tuhan, jawablah sesuai kehendakmu. Amin. Jadi berdoa itu sebetulnya lebih kepada penyembahan sih, teman-teman, kalau bagi aku ya. Lebih kepada penyembahan gitu. Daripada lebih banyak meminta. Makanya dalam doa-doa itu teman-teman lebih banyak agungkan Tuhan gitu. Jangan langsung melapor masalah kayak Satpol PP kayak gitu. Jadi kalau ada masalah langsung datang lapor masalah. Nah, bukan salah juga teman-teman. Tapi kalau bisa menyembah dia dulu deh gitu. Agungkan namanya. Terpujilah engkau Tuhan Allah penyelamat hidup kami atau aku, pencipta langit bumi serta segala isinya. Kata-kata pengagungan naikkanlah itu teman-teman. Sebagai tanda bentuk penghormatan kepadanya. Sebagai Allah yang benar-benar sumber segala kehidupan dan keselamatan itu. Dan juga dia tidak tersinggung dengan sebutan anjing tadi. Dan dia mau menerima remah-remah. Dan poin berikut, 3 habis ini 4 dan selesai teman-teman ya, semangat. Ia berdoa dengan iman, teman-teman, kita lihat ya. Ia menyebut Yesus dengan Tuhan, teman-teman, dan anak Daud. Aduh, yang saya bilang tadi ya, kalau udah ngomong Tuhan, geningan tehnya, ya ngomong Sunda heula. Ngomongnya Tuhan dan anak Daud, teman-teman ya. Ini jelas menunjukkan bahwa dia pernah mendengar tentang Yesus dan bahkan bagi aku, perempuan Kanaan ini, teman-teman, lebih mengenal Tuhan Yesus mungkin daripada murid-murid. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal anak, menyapa Tuhan Yesus dengan Tuhan, dengan kata Yunani adalah kurios atau Lord, ya, dan bahkan anak Daud, teman-teman. Kalau kita lihat, teman-teman, anak Daud itu mempunyai makna yang dalam. Anak Daud itu sebetulnya, teman-teman, harus kita lihat, itu gelar mesianis, ya,
yakni Mesias yang adalah pewaris tahta Daud, yang diurapi, yang telah datang menggenapi janji Allah bagi umatnya. Itu arti anak Daud. Nah, perempuan kafir ini bisa memanggil Yesus anak Daud. Ini tandanya dia mempunyai pengenalan yang dalam kepada Tuhan Yesus. Ini pelajaran penting teman-teman, jangan sampai kita sombong rohani dan menganggap orang lain yang belum kenal Tuhan di sana tuh artinya mereka tuh tidak lebih baik dari kita. Belum tentu juga teman-teman, jangan sampai kita tidak lebih baik dari mereka. Karena jangan sampai mereka yang kita hakimi, kita yang justifikasi, kita yang katakan kamu nggak pernah gereja dan lain sebagainya. Jangan sampai mereka tuh yang lebih kenal Tuhan daripada kita. Amin, teman-teman. Itu begitu. Jangan sampai kita menjadi penggenapan dari ayat firman Tuhan yang mengatakan yang terdahulu akan menjadi terbelakang akan menjadi terdahulu. Tetap rendah hatilah teman-teman. Ini penting supaya kita belajar untuk terus rendah hati. Sedekat apa sih kita dengan Tuhan? Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, harusnya ada kerendahan hati, kerinduan untuk kalau lihat orang-orang yang belum kenal Tuhan, tuh doakan mereka, teman-teman, rangkul mereka. Amin. Bukan kita justifikasi, hakimi mereka, mengeneralisasi. Tidak seperti itu, teman-teman. Karena kita lihat perempuan yang dikatakan kafir ini, ternyata kita lihat memanggil Yesus anak Daud dan Tuhan, itu artinya mempunyai makna yang dalam sekali. Dan ini menandakan dia sudah beriman lebih dahulu, dan dia juga sudah mengenal Yesus sebetulnya. Oke, poin berikut. Ya, ia yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Karena itu ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia nggak bertanya, Tuhan, punten atuh ya teh bisa nggak ya kira-kira nyembuhin anak saya kayak gitu ya? Ditanya ke Tuhannya gitu. Bisa nggak sembuhkan anak saya kira-kira? Dia tidak langsung bertanya seperti itu, tapi dia langsung datang kepadanya dan langsung memohon. Artinya dia percaya benar. Tidak usah ditanya deh, Tuhan tuh, dia tahu kok. Dia tahu kalau Yesus sanggup dan berkuasa untuk sembuhkan anaknya, bebaskan dia dari masalahnya. Ya, tetapi ia langsung meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya, yang menandakan dia punya iman yang besar. Dan ia yakin bahwa remah-remah, walaupun sebagian kecil dari berkat Tuhan, sudah cukup untuk menyembuhkan anaknya, teman-teman ya. Walaupun dia ada remah-remah, Tuhan nggak apa-apa, tetapi dia sudah yakin itu menyembuhkan anaknya. Dan akhirnya teman-teman lihat, Yesus memuji iman perempuan itu. Hai ibu, besar imanmu. Tuhan Yesus katakan, it's amazing. Luar biasa, spektakuler, luar biasa. Itu seakan-akan mungkin Tuhan Yesus bilang, imannya besar sekali. Udah nggak dijawab, udah nggak diperhatikan ya. Orang NTT atau orang Kupang bilang kan nodek gitu ya. Nggak lihat dia. Tapi bakal dijawab dengan keras. Tapi masih mau datang. Tetaplah datang kepada Yesus. Amin teman-teman. Apapun keadaanmu, datanglah padanya. Jangan pikirkan perkataan orang lain di luar sana, teman-teman. Hidupmu berharga baginya. Amin. Dan yang terakhir, paling terakhir. Nanti ada yang terakhir lagi. Yang ini, teman-teman, yang keempat kita belajar ya. Catat. Yang pertama, perempuan itu berdoa dengan kasih. Yang kedua, dia berdoa dengan rendah hati. Ketiga, dia berdoa dengan iman. Dan yang keempat, dia berdoa dengan tekun. Dibuktikan dengan apa? Pada Yesus tidak menjawab, ia tetap berdoa. Pada seakan-akan Yesus menolak, ia terus berdoa. Pada Yesus akan menolak dengan keras, ia terus berdoa. Amin, teman-teman. Ya, jadi harus begitu, teman-teman. Berdoalah sampai segala sesuatu terjadi. Doakanlah apa yang teman-teman doakan sampai itu terjadi. Amin. Terus berdoa padanya. Dan yang terakhir, poin terakhir di sini, ini penjelasan terakhir. Next, Kakak Cindy. Kita lihat poin terakhir ya, atau saya baca di sini saja. Ketekunan teman-teman ya, dalam iman atau dalam doa, ya, itu adalah sebetulnya penekanan utama dari cerita ini, teman-teman. Ya, atau dari cerita ini atau tes ini. Karena ketekunannya dan imannya itulah, maka Yesus mengabulkan doanya, teman-teman. Kita bisa bandingkan juga dalam Lukas 18 ayat yang pertama sampai ke 18. Itu ketekunan berdoa, teman-teman ya. Dan menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, maukah saudara-saudara semua, teman-teman, meniru iman ketekunan perempuan Kanaan itu dalam berdoa? Apakah adalah hal yang membuat saudara-saudara semua di sini, teman-teman semua di sini berdoa tetapi belum dijawab oleh Allah dan seakan-akan teman-teman sudah malas mendoakannya dan bahkan ingin menyerah? Teman-teman, biarlah firman Tuhan malam hari ini, pelajaran hari ini memberikan ketekunan untuk terus berdoa. Slide berikut, Kakak Cindy. Tuhan Yesus memberkati bagi kita dan amin. Oke, langsung saja saya berikan kepada WL. Terima kasih semua teman-teman.